Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc dan Rado Institut. Kita masuk kepada sesi berikutnya adalah pembuktian fungsi densitas peluang Rado Institut. Kita telah memiliki suatu fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan Rado Institute Distribution yang telah kita jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, tiba saatnya kita akan membuktikan bahwa Rado Institute ini memang layak atau tidak dapat diakui sebagai fungsi densitas peluang. Oke, kita coba simak bersama-sama penjelasan dari konsep ini. Kita akan coba lihat sama-sama apakah memang Rado Institute Distribution ini layak dikatakan sebagai suatu fungsi densitas peluang atau tidak sama sekali. Oke. Oleh sebab itu kita coba sama-sama membuktikannya. Kita share screen. Ini dia. Nah, suatu fungsi densitas peluang itu dikatakan benar jika memiliki dua aturan menurut teorinya, di mana adalah fx itu besar sama dengan 0 untuk setiap x yang diberikan. Dua adalah integral fx atau fungsi densitas yang dimaksud itu untuk batas tertentu itu harus satu. Oke, menurut teori batas yang diberikan adalah min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini batas boleh berubah tergantung kepada batas suatu fungsi densitas peluang yang diberikan. Nah, untuk pembuktian nomor 2 ini adalah suatu hal yang wajib menjadi tantangan untuk fungsi densitas peluang yang baru. Nomor 1 ini jelas adanya. Nah, Rado Institute Distribution atau fungsi densitas peluang Rado Institute. Oke, Rado Institute Distribution. Rado Institute Distribution. Distribution itu menurut pertemuan sebelumnya adalah fx untuk theta berpangkat k dibagi dengan sigma i dari 1 sampai ke k gamma i, fungsi gamma i untuk theta berpangkat k kurang i dikali dengan sigma t berpangkat i untuk i dari 0 hingga k kurang i, k kurang 1, sorry, hingga k kurang 1 eksponen min x. Oke, theta. Ini salah, ini pakai x, kita pakai x. Oke, ini x. xi. X berpangkat i. X berpangkat i. Nah, ini untuk x besar dari 0. X besar dari 0. K itu adalah bilangan bulat dari 1, 2, dan seterusnya. Oke. Sedangkan I juga mengikut kondisional. Oke, K, 1, 2, dan seterusnya. Nah, karena dia kita katakan sebagai suatu fungsi densitas peluang, maka jatuh hukumnya kita wajib dapat menunjukkan integral 0 sampai tak hingga untuk fungsi theta berpangkat k dibagi dengan sigma i dari 1 sampai ke k, oke, untuk theta berpangkat k
dibagi dengan fungsi gamma I. Oke, ini theta berpangkat K kurang I. Berpangkat K kurang I. Oke, berpangkat I. Sigma, sorry, salah. Theta, ya benar. Kali dengan sigma I dari 0 sampai K kurang 1 X berpangkat I untuk eksponen min X theta dx itu harus 1. Nah, konstan kita tarik keluar. Theta berpangkat K. Sigmanya kita buka. Tentu dari I gamma 1. Theta berpangkat K kurang 1. Dikali dengan gamma 2. Dikali theta berpangkat K kurang 2. Oke. Dikali gamma 3. Theta berpangkat K kurang 3. Dan seterusnya. Untuk gamma K berpangkat theta K kurang K. K kurang K. Oke. Sigma tentu ini kita buka juga. Ini integral 0 sampai tak hingga. Ini tentu akan kita buka juga. Gamma berarti di sini menjadi eksponen min X theta ditambah dengan X. Kalau X sepakat 0, sekarang X lagi eksponen min X theta. Oke. Ditambah lagi dengan X kuadrat. Eksponen min X theta. Ditambah seterusnya. Oke, tambah. Sambung ke bawah. X pangkat K sampai dia X berpangkat K kurang 1. Oke, eksponen eksponen min X theta. Theta dx. Nah, ini dia baru seru. Oke. Nah, sebagai untuk memudahkan penyelesaian integral ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai fungsi gamma. Dalam fungsi gamma, theta berpangkat alfa untuk dibagi fungsi gamma alfa, X berpangkat alfa kurang 1, eksponen min X theta, dx itu integralnya pasti 1. Ini sudah sering kita bahas fungsi densitas peluang gamma. 0 tak hingga. Sehingga ini apa yang terjadi? Untuk mencari integral X berpangkat alfa kurang 1, eksponen min X theta, S theta dx itu cukup hanya mencantumkan gamma, fungsi gamma alfa per theta pangkat alfa. Contoh misalnya untuk alfa 1. Kalau alfa 1 itu artinya kita menyelesaikan integral X berpangkat 1 kurang 1. Berarti X berarti tinggal X pangkat min X theta dx. Nah, integral ini karena alfanya 1 cukup kita menggunakan fungsi gamma 1 dibagi dengan theta berpangkat 1. Berarti 1 per theta. Nah, jadi mudah. Dan berikut jika alfanya 2, tentu kita akan berhadapan dengan integral X. 2 kurang 1 berarti X. Eksponen min X theta.
Nah, kita tidak perlu menyelesaikan dengan parsil. Cukup pakai ambil alfanya 2, berarti gamma 2, dibagi theta berpangkat 2. Berarti 1/θ². Nah, bagaimana kalau untuk alfanya K? Kalau alfanya K, integral 0 tak theta, berarti kita akan berhadapan dengan X berpangkat K kurang 1, eksponen min X theta, berarti hasil integral kita karena alfanya K, tentu tinggal hanya gamma K dibagi dengan theta berpangkat K. Karena K bilangan bulat, maka gamma K itu adalah K kurang 1 faktorial. Oke, dibagi dengan theta berpangkat K. Ingat K bilangan faktorial. Nah, dari hukum-hukum ini, kemudahan-kemudahan ini, kita lanjut untuk mencari integral yang seperti ini dengan menggunakan hukum-hukum yang diberikan. Nah, hukum-hukum diberikan tadi contoh integral eksponen min X. Terus integral ini. Cukup kita gunakan hukum-hukum yang ada. Oleh sebab itu, pembuktian Rado Institut tersebut yang akan kita buktikan tadi theta berpangkat K. Ini tadi panjang. Gamma 1 itu 1. Berarti theta berpangkat K kurang 1. Nih, tadi ini nih. Nih, gamma 1 1. Gamma 2 juga 1. Berarti theta berpangkat K kurang 2. Tambah gamma 3 itu 2. 2 kali theta berpangkat K kurang 3. Dan seterusnya sampai theta berpangkat K, gamma K kurang 1. Theta berpangkat K 0 berarti gamma K. Berarti tinggal gamma K. Nah ini tinggallah gamma K. Gamma K, theta berpangkat itu pangkat 0. Nah integral, nah ini tadi integral 0 tak hingga. Ini yang kita maksud tadi ini adalah eksponen min X theta. Nah, ditambah dengan X, eksponen min X theta. Nah, ditambah X kuadrat, eksponen min X theta. Tambah seterusnya tadi adalah tambah X pangkat K kurang 1. Karena sampai K kurang 1. Eksponen min X theta. X theta dx. Oke, ini dx. Nah, integral ini tentu di sini theta berpangkat K. Per theta berpangkat K kurang 1 tambah theta berpangkat K kurang 2 tambah seterusnya gamma K. Gamma K. Di sini gamma K. Ya, gamma K. Oke. Gamma I, gamma K. Oke. Nah, tentu di sini integralnya. Nah, ini tadi nih. Menurut kemudahan tadi ini seperti theta. Tambah. Ini tadi menurut kemudahan tadi adalah seperti theta kuadrat. Yang gamma 3
Berarti gamma ini 3. Berarti gamma 3 2 per theta pangkat 3. Nah, kalau 2 tadi ini masih ada nih. Tadi kan 2 juga nih. Ini 2 juga. Oke, kita lengkapkanlah 2 biar nanti tidak bingung. Kita lengkapkan dengan 2-nya. Oke, biar nanti oh kok bisa gitu, Pak? Oke, ini 2 nih. 2 theta berpangkat K kurang 3. Tambah seterusnya tinggal gamma K. Oke. Ini pembaginya kita muluskan dulu lah. Ini kita muluskan dulu pembaginya, oke? Nah, tambah seterusnya. Nah, X berpangkat K kurang 1 itu apa artinya? Tentu dia theta berpangkat 2. Berarti kalau dia X berpangkat K, tadi rumusnya pemudahannya adalah gamma K. Tentu kemudahannya gamma K dibagi dengan theta berpangkat K. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu, ini theta berpangkat K dibagi theta berpangkat K kurang 1 tambah theta berpangkat K kurang 2 tambah 2 karena tadi gamma 3, gamma 2 theta berpangkat K kurang 3 tambah seterusnya tambah gamma K. Nah, jika penyebutnya mau kita samakan dengan theta pangkat K, tentu tinggal kita mengalihkan contoh misalnya di atas nih theta berpangkat K kurang 1 dibagi theta berpangkat K. Nah, kan gini. Tambah theta kuadrat. Berarti tinggal kita theta K kurang 2 berpangkat K kurang 2 ini dibagi dengan theta pangkat K. Kan sama aja itu. Tambah lagi ini 2. Nah, gimana caranya biar dia sama? Tentu kita ini adalah theta pangkat K. Ini theta pangkat K kurang 3. Berarti di sini adalah tambah dengan biar dia theta pangkat K. Berarti di atas 2 dikali theta berpangkat K kurang 3. Nah, ini. Sama aja kan? Sama aja. Tambah seterusnya. Tambah dengan yang terakhir tidak usah kita rubah. Gamma K dibagi dengan theta berpangkat K. Nah, Anda telah lihat ini sama semua pangkatnya, theta pangkat K. Jadi penjumlahan tinggal di atas saja kita jumlahkan. Berarti kalau begitu, di sini theta berpangkat K, pembaginya adalah theta berpangkat K kurang 1 ditambah dengan theta berpangkat K kurang 2 ditambah 2 theta berpangkat K kurang 3 berpangkat K kurang 3 ditambah seterusnya gamma K. Nah, ini kalau di atasnya sama aja akhirnya kan. Tetanya di bawahnya penyebutnya sudah sama, theta pangkat K. Nah, di atasnya tinggal jumlahkan saja. Theta berpangkat K kurang 1
tambah theta berpangkat K kurang 2 tambah 2 theta berpangkat K kurang 3 tambah seterusnya hingga gamma K. Wow. Nah, ini theta pangkat K habis. Ini juga habis. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi dapat kita buktikan hasil integral dari Rado Institute tadi, theta berpangkat K dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K, gamma I untuk theta berpangkat K kurang I dikali sigma XI I dari 0 sampai K kurang 1 eksponen min X theta dx itu adalah 1. Nah, karena memenuhi sifat ini, maka kita yakin bahwa Rado Institute Distribution tadi adalah benar. Nah, jadi dari satu sisi yang penting kita telah dapat membuktikan sifat suatu fungsi densitas, bahwa kita integralkan fungsi densitasnya tadi bernilai 1. Oke, untuk itu kita sudah dapat menyibak tabir, membuktikan kebenaran dari fungsi densitas peluang Rado Institute atau Rado Institute Distribution. Sesi berikutnya kita akan buktikan perbandingan Rado Institute terhadap model-model lainnya, dimasukkan, diterapkan kepada data tertentu, apakah ada kebaikan dari Rado Institute Distribution ini. Saya rasa sangat baik sekali pembuktian kita. Jangan ragu bahwa Rado Institute Distribution itu adalah memang sebuah fungsi densitas peluang yang baru. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.